Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ulul Fauzi dari SMK Negeri 2 Semarang. Pada pelatihan upskilling dan reskilling kali ini, saya ada di kelas pemrograman aplikasi mobile. Di dalam kelas pemrograman aplikasi mobile ini ada beberapa pokok materi yang dipelajari. Yang pertama yaitu Figma, kemudian Flutterfish, ada PHP RAD dan juga Flutter. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat materi-materi yang dipelajari hingga akhirnya proyek ini menghasilkan sebuah aplikasi, dan nanti saya akan demokan aplikasi yang sudah jadi dari pelatihan kali ini. Yang pertama yaitu Figma. Figma ini merupakan platform untuk mendesain UI dan UX aplikasi. Bisa aplikasi mobile ataupun aplikasi yang lainnya, misalnya web ataupun desktop. Kenapa memilih Figma? Karena mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah bisa berkolaborasi dengan tim, kemudian desainnya yang interaktif, ada komponen dan library yang lengkap, mempunyai fitur prototyping, dan juga bisa mengintegrasi dengan alat lain. Misalnya setelah mendesain di Figma bisa diekspor kemudian ke Adobe XD seperti itu. Di sini saya mendesain aplikasi semua halaman dari awal, splash screen, dan juga form-formnya, mulai dari dashboard, form siswa, form kota, edit siswa, dan edit kota seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Flutterfish. Flutterfish ini juga merupakan sebuah platform yang digunakan untuk memvisualisasikan kode-kode Flutter menjadi sebuah tampilan. Kelebihannya itu mudah dalam penggunaannya, visualisasi struktur widgetnya bagus, kemudian ada identifikasi performa, bisa melakukan pemantauan UI, dan juga bisa integrasi dengan lainnya seperti Flutter. Nah, kenapa menggunakan Flutterfish? Karena kami di sini memang belum terlalu familiar dengan namanya Flutter. Kalau misalnya kita membuat from scratch seperti itu, pasti banyak sekali errornya. Maka Flutterfish ini adalah sebuah tool untuk membantu kami para pemula untuk mendesain aplikasi menggunakan Flutter. Yang selanjutnya yaitu PHP RAD. PHP RAD ini merupakan tools untuk membuat backend dengan sangat cepat. Tidak seperti membuat backend dari awal, PHP RAD ini bisa membuatkan fitur-fitur yang kita inginkan secara cepat hanya dengan klik, kemudian hasilnya menjadi sebuah aplikasi dengan basis pemrograman PHP. Kenapa kami memakai PHP RAD ini? Karena mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah pengembangannya cepat, yang kedua kodenya mudah dipahami, komponennya siap dipakai, mendukung berbagai database seperti MySQL, SQLite, Postgre, dan lain-lain. Kemudian pemeliharaannya sangat mudah. Backend yang kami buat di PHP RAD ini nantinya kami upload di web hosting, kemudian kami hubungkan dengan aplikasi menggunakan API seperti itu. Setelah 3 tahapan terlewati, tahapan yang keempat yaitu Flutter. Nah, Flutter ini adalah yang intinya dari bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi mobile. Dari Figma kemudian dipindah ke Flutterfish. Nah, dari Flutterfish itu di-download kodenya, kemudian kita masukkan ke Flutter untuk dimasukkan logika-logika yang kita inginkan, seperti login, kemudian menambah data siswa, mengedit, menampilkan info pengguna, dan macam-macam, dan lain-lain. Nah, Flutter ini mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu UI yang menarik, kemudian performanya tinggi, kemudian multi platform. Dengan satu kode kita bisa membuat aplikasi untuk beberapa
platform seperti Android, iOS, desktop, dan juga web. Kemudian widgetnya yang kaya ataupun banyak, dan yang sangat penting yaitu mendapat dukungan dari Google, karena pengembang dari aplikasi Flutter ataupun framework Flutter ini yaitu Google. Yaitulah pokok-pokok materi yang saya pelajari selama menjalani pelatihan di BPP MPV KPTK Goa Sulawesi Selatan ini. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat selama menjalani pelatihan di sini. Baik, yang selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Untuk aplikasinya sudah saya install di HP, kemudian saya buka. Pertama kali membuka nanti muncul splash screen, kemudian muncul halaman login. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu apa aplikasi ini. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi untuk mendata data siswa dan juga kota asal dari siswa-siswa yang ada di dalam sekolah. Untuk login ke dalam aplikasi, yang pertama harus kita lakukan yaitu register terlebih dahulu dengan cara klik daftar di sini. Kemudian masukkan data-datanya. Kemudian masukkan passwordnya. Kita bisa melihat password yang sudah kita ketik dengan cara mengeklik logo mata di sini, kemudian klik buat akun. Jika berhasil, ada peringatan berhasil. Kemudian kita bisa langsung login menggunakan akun yang baru saja tadi didaftarkan. Dulu passwordnya 12345. Kita lihat dulu passwordnya sudah sesuai, kemudian klik login. Oke, jika login berhasil akan langsung tampil halaman dashboard. Di dalam tampilan dashboard ini ada beberapa informasi. Yang pertama di paling atas yaitu user, data user atau nama pengguna. Kemudian di sebelah kanannya ada foto. Kalau kita klik muncul nama dan juga email dari usernya. Kemudian di bawahnya ada informasi mengenai jumlah siswanya, ada totalnya 36, kemudian dibagi menjadi laki-laki dan perempuan, serta di bawahnya ada visualisasi data dengan berbentuk chart, yaitu pie chart. Kemudian yang paling bawah yaitu data siswa berdasarkan tahun lahir, seperti itu. Untuk pindah ke halaman yang lain, kita bisa mengeklik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ada dashboard yang tadi kita lihat, kemudian siswa untuk melihat data siswa, kota asal untuk melihat data kota asal, tentang aplikasi ini untuk melihat versi aplikasi, kemudian ada keluar untuk logout. Yang pertama adalah siswa. Kita coba untuk menambahkan siswa terlebih dahulu. Ketika kita mengeklik menu siswa, maka semua siswa akan muncul, semua daftar siswa akan muncul. Kita bisa menambahkan dengan cara mengeklik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Klik. Kemudian masukkan data-datanya, misalnya yaitu siswa 1, listnya, kemudian tanggal lahirnya, bisa pilih jenis kelamin, alamatnya, kemudian kota asal. Kalau sudah, klik simpan. Jika berhasil, nanti ada peringatan siswa berhasil ditambahkan. Nah, kita bisa mencarinya melalui kolom pencarian yang ada di sini. Misalnya tadi namanya adalah siswa 1. Nah, setelah itu kita juga bisa mengedit
data siswa yang sudah ada. Misalnya ini akan saya ubah menjadi siswa 22. Kemudian kotanya misalnya salah, kemudian saya pindah, klik simpan. Saya coba cari lagi. Nah, sudah berganti menjadi namanya siswa 22. Kemudian untuk fitur terakhir di siswa, yaitu kita bisa menghapus data siswa dengan cara klik icon tong sampah yang ada di pojok kanan atas. Klik. Kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin ini menghapus data ini. Kalau iya, klik hapus. Kemudian kita coba cari namanya siswa. Nah, siswa tersebut tidak ada, berarti siswa yang tadi memang sudah terhapus dari aplikasi. Menu yang selanjutnya yaitu menu kota. Di sini kita bisa menambahkan kota asal. Seperti contoh tadi Semarang itu tidak ada, kita coba tambahkan. Klik tombol yang ada di kanan bawah, kemudian isikan Semarang. Klik tombol simpan untuk menyimpan. Kemudian nanti akan tampil di sini. Kalau tidak ada, bisa mencari di kolom pencarian Semarang. Kita juga bisa mengedit data kota dengan cara klik nama kota yang ingin diedit, kemudian ubah namanya sesuai dengan kebutuhan, kemudian klik simpan. Nah, kita coba untuk mencari lagi kotanya Semarang. Salah. Kemudian kita bisa melihat perubahannya, yaitu Semarang 2222. Kita juga bisa menghapus, caranya sama, klik kota yang ingin dihapus, kemudian klik icon yang ada di pojok kanan atas, klik. Kemudian ada konfirmasi hapus, apakah Anda yakin menghapus data ini. Klik hapus untuk menghapus data. Kita cari lagi datanya, apakah sudah terhapus atau belum. Nah, kota tidak ditemukan, berarti data kota tadi sudah berhasil dihapus. Yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi. Tentang aplikasi ini adalah info tentang aplikasi ini, mulai dari versi, emailnya, kemudian asalnya, dan juga deskripsi aplikasi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu logout atau keluar. Nah, ketika kita mengeklik logout ini berarti kita akan keluar dari aplikasi dan tidak bisa mengakses menu-menu lagi sebelum kita lakukan login kembali. Berikut presentasi dari saya selama menjalani pelatihan di BPP MPV KPTK Goa Sulawesi Selatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.